Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nindya, NIM 3321261. Saya dengan rekan saya Eni Novitayanti, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hukum Perkawinan. Baiklah, untuk materi pertama dan kedua akan dibacakan oleh Eni Novitayanti, dan materi ketiga, 4 dan 5 itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Novitayanti, NIM 3321256. Baiklah, saya akan membacakan materi yang A. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam. Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu nakaha, yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh atau wati. Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam hukuman Islam, hukum perkawinan ada 5 yang semuanya dikembalikan pada calon suami istri, yang ada kalanya hukum menjadi 1. Mubah atau jais, sebagaimana asal hukumnya. 2. Sunnah, bagi orang yang sudah mampu baik secara dohir maupun secara batin atau cukup mental dan ekonomi. 3. Wajib perkawinan, hukum bisa menjadi wajib bagi mereka yang sudah mampu secara dohir dan batin serta dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan zina. 4. Haram, pernikahan bisa menjadi haram hukumnya bagi mereka yang berniat untuk menyakiti perempuan yang akan dinikahinya. 5. Makruh, pernikahan bisa berubah menjadi makruh bagi mereka yang belum mampu memberi nafkah baik secara dohir maupun batin. B. Pengertian perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian bunyi ketentuan pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembina hukum nasional, perlu ada undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting, membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Baiklah, saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu pencatatan perkawinan di Indonesia. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain Al-Quran. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya Al-Quran dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan atau oral. Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan atau hafalan. Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi walimah al-urusi yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi di samping saksi syar'i tentang suatu perkawinan. Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan perkawinan sebagai alat bukti yang autentik
belum lagi dibutuhkan. Di Indonesia, pencatatan perkawinan ditempatkan sebagai sesuatu yang penting. Hal ini ditandai dengan adanya pengaturan mekanisme yang jelas tentang proses pencatatan perkawinan. Di samping itu, juga ada konsekuensi hukum di balik penetapan peraturan ini. Di Indonesia, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun di dalam undang-undang perkawinan masalah pencatatan perkawinan ini hanya diatur oleh satu ayat, namun masalah pencatatan ini sangat dominan. Hal ini akan tampak dengan jelas dalam tata cara perkawinan yang semuanya berhubungan dengan pencatatan. Selanjutnya, materi keempat yaitu pengertian mahram. Dalam ilmu fikih, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Muslim Asia Tenggara sering salah dalam menggunakan istilah mahram ini dengan kata muhrim. Sebenarnya kata muhrim memiliki arti yang lain. Dalam bahasa Arab, kata muhrim atau muhrimun artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahalul. Sedangkan kata mahram atau mahramun artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita dan haram atau tidak boleh kita nikahi sementara atau selamanya. Mahram menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang atau perempuan laki-laki yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antaranya. Selain itu, mahram juga diartikan orang laki-laki yang dianggap dapat melindungi perempuan yang akan melakukan ibadah haji atau suami, anak laki-laki, dan sebagainya. Dari definisi mahram di atas dapat kita ambil garis besar bahwa mahram adalah sebuah istilah yang berarti perempuan yang haram dinikahi. Mahram berasal dari makna haram, yaitu perempuan yang haram dinikahi. Sebenarnya antara keharaman menikahi seorang perempuan dengan kaitannya bolehnya terlihat sebagai seaurat. Ada hubungan langsung dan tidak langsung. Ada juga mahram aurat yang maksudnya adalah adanya larangan untuk melihat aurat kecuali yang semahram. Selanjutnya materi kita yang terakhir yaitu bentuk-bentuk perceraian menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di pengadilan agama telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu perceraian karena talak atau dengan berdasarkan gugatan perceraian. Yang pertama, cerai berdasarkan talak. Perceraian berdasarkan talak termuat dalam bab 16 pasal 117 kompilasi hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu talak raj'i dan talak bain yang secara khusus diatur dalam kompilasi hukum Islam. Demikian dalam bangunan hukum Islam, talak merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya. Yang pertama, talak raj'i. Talak raj'i merupakan suatu talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak istri. Yang kedua, talak bain. Pada talak ini pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak, sebagaimana ketentuan talak bain yang teradopsi dari ketentuan hukum Islam dan tertuang dalam kompilasi hukum Islam dibedakan menjadi talak bain sugro dan talak bain kubro. Yang kedua, cerai berdasarkan gugatan. Wanji Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan. Adapun dalam hukum Islam, cerai gugatan disebut dengan istilah khulu yang berasal dari kata halu
Al-sawb artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian khulu, yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami. Sekian presentasi dari kami, kelompok 13. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.